Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali beribadah dan belajar bersama, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala atas upaya yang kita usahakan, ibadah yang kita lakukan, belajar yang kita jalankan ini mendapatkan manfaat dan keberkahan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan yang lalu kita sudah sampai di bab berkaitan dengan sabar. Mudah diucapkan namun tetap diperjuangkan. Kalau orang mengatakan sabar ada batasnya, berarti dia nggak punya sabar. Ada kejadian di rumah, tatkala Simbah itu marah-marah terus dinasihati sama putunya. Sabar, sabar, sabar wis entek. Lalu sang putu ini menjawab, kalau sabar ada batasnya, berarti kalau marah nggak ada batasnya. Anak usia SD. Artinya apa? Bahwasanya kalau orang yang mengatakan sabar ada batasnya, berarti orang itu tidak sabar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan kita sudah sampai pada contoh para nabi. Sangat banyak yang disebutkan, diantaranya adalah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim diuji dengan apa, Pak? Diuji dengan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam yang ia sangat cintai. Ketika beranjak dewasa, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Itulah ujian keimanan, ujian kesabaran. Semakin imannya tinggi, semakin sabarnya itu tinggi, maka ujiannya juga semakin tinggi. Sesuai dengan porsi agama atau iman yang dia miliki. Bukan berarti kita sudah beragama Islam, sudah beriman lalu selesai. Nggak ada ujian. Orang beriman, imannya semakin bagus, semakin besar pula ujiannya. Imannya semakin tipis, maka ujiannya juga semakin tipis. Orang yang nggak punya iman, nggak usah diuji, sudah nggak lolos. Subhanallah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh kita adalah para nabi. Kesabaran Nabi Ibrahim begitu luar biasanya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah, mengajak siang malam. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa naharan
berdakwah malam, siang, pagi, berdakwah terus. Apa yang dia dapatkan, Pak? Penolakan dan penentangan terus-menerus. Lalu Allah Subhanahu wa taala putuskan, Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan menenggelamkan seluruhnya kecuali orang-orang yang beriman dan bersamanya. Inilah berapa tahun, Pak? 950 tahun berdakwah. Dawa napa dawi, Pak? Dawi berdakwah. Nek rasa sabar wis kagol. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub diuji dengan sakit, hartanya banyak hilang. Anaknya juga demikian, istrinya meninggalkan, akhirnya balik lagi kawan. Selama berapa tahun disebutkan dalam dalam kitab Al-Ubudiyah, beliau ditimpa dengan berbagai macam musibah, diantaranya sakit yang manusia itu melihat itu jijik, itu selama 18 tahun. Tapi beliau tetap bersabar. Demikianlah Nabi Yakub. Nabi Yakub diuji dengan putra beliau, Nabi Yusuf alaihissalam. Kesedihan yang mendalam sehingga mengakibatkan beliau buta. Nabi Yusuf, demikian juga Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semuanya ibtalu. Semuanya diuji oleh Allah. Mereka wasabaru, dan mereka semuanya bersabar. Siapakah yang paling pantas untuk kita jadikan suri teladan melainkan kisahnya para nabi. Dengan sering baca sirah bukan? Ya. Kalau kita baca sendiri gitu Pak ya, mendengarkan kisah-kisah para orang-orang itu kira-kira menggugah keimanan enggak? Tapi lebih suka nonton yang lain Pak ya. Menggugah selera sehingga waktunya subhanallah. Tapi kalau membaca sirah bisa menambah keimanan. Kalau melihat yang lain menambah selera kemaksiatan. Kenapa Pak kemaksiatan? Karena membuang atau menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya. Makanya Rasul mengatakan ni'matan maghbunun bihi makatsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu terperdaya dengan dua nikmat, as-sihah wal faragh. Nikmat yang berupa kesehatan, yang kedua nikmat yang berupa waktu luang. Ini sudah luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir beliau sebutkan wasaidul anam, pemimpinnya para manusia, yaitu siapa? Muhammad ibni Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalahu ma nalahu. Dia mengalami demikian min syada'id, di antara kesusahan atau kesedihan, kemudian berbagai macam ujian. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh min ahli Thaif, yang dilakukan oleh ahli Thaif. Kenapa ahli Thaif? Karena ini kesedihan yang luar biasa. Di kota Thaif beliau berdakwah. Kemarin kita sudah sebutkan, kita bacakan sedikit kisahnya di kisah Sirah Nabawiyah. Ketika paman beliau yang melindungi itu meninggal dunia di tahun ke-10 Hijriah kenabian. Kemudian disusul oleh istri beliau yang ia cintai, juga meninggalkan beliau. Ada yang menyebutkan 2 bulan setelahnya, dan ada yang menyebutkan 3 hari setelah Abu Thalib meninggal. Ini kesedihan yang luar biasa. Maka dalam kondisi seperti itu Rasulullah SAW ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, maka beliau berdakwah menuju kota Thaif karena gangguan di kota Mekah lebih gila, lebih menyedihkan. Maka beliau berdakwah di kota Thaif. Di setiap perjalanan ketemu orang, ketemu tokoh, selalu berdakwah dan mengajak untuk mengikuti agama beliau, agama Islam.
Namun apa yang mereka katakan, Pak? Yang mereka katakan adalah pergilah kamu dari negeri kami. Sedih nggak, Pak? Dengan diusir. Sudah sedih di kota Mekah, kemudian dakwah di kota Taif, harapannya itu ada yang menerima, namun apa yang beliau dapatkan? Penolakan dan diusir dari kota Taif tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bukan hanya diusir, bahkan mereka memprovokasi anak-anak kecil, orang-orang bodoh, para budak, ya, itu untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau dilempari batu. Lalu yang melindungi beliau siapa? Budak beliau yang bernama Zaid bin Harithah yang menghadang. Ketika dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditolak di kota Taif, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Harithah keluar dari kota Taif dihadang 2 baris budak, anak-anak kecil, kemudian orang-orang yang bodoh, melempari sampai luka di kepala itu di siapa, Pak? Budak beliau Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi SAW itu terkena apa ini, Pak? Tumit beliau itu sampai berdarah hingga sendal beliau itu berwarna merah. Begitu luar biasa penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang di Taif tersebut. Beliau terluka dan berdarah sampai kedua sandal beliau itu menjadi merah karena darah yang mengalir. Yang melindungi adalah Zaid bin Harithah membentengi beliau sampai keluar dari kota Taif. Kurang lebih jaraknya adalah 3 mil. 3 mil itu berapa kilometer? 4.828 kilometer dari kota Taif. Terus, Pak, dilempari, dicaci, sampai keluar kota Taif kurang lebih sekitar 3 mil. Maka setelah beliau berada di kota tersebut, orang-orang Taif pun pergi meninggalkannya. Setelah beliau itu keluar dari kota Taif 3 mil, baru mereka mau meninggalkan beliau. Sudah terlalu jauh banget. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kebun di bawah pohon anggur dalam keadaan bersandar, sedih, Pak. Apa yang dilakukan beliau? Apa yang dialami beliau? Benar-benar sangat berpengaruh pada mentalnya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam doa yang sangat panjang. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa huwa anni 'alan nasi ila akhir. Ya Allah, kepadamulah aku mengadukan lemahnya kekuatan, kecilnya kemampuanku, serta rendahnya diriku di hadapan manusia. Gak bisa berbuat apa-apa. Wahai Zat yang Maha Penyayang, Engkau adalah Rabb bagi orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Rabbku. Ini doa Nabi SAW ketika dalam kondisi mentalnya down. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi yang demikian, maka muncul perasaan iba dari diri Utbah dan Saibah. Ini kita bacakan sirahnya biar nambah wawasan gitu. Utbah dan Saibah ini penunggu pohon tersebut. Lalu keduanya mengirimi beliau 1 tandan buah anggur yang dibawakan oleh bekas budak mereka yang beragama Nasrani, namanya Adas. Mengirim Adas ke Rasulullah SAW membawakan setandan anggur. Ketika Nabi SAW mengulurkan tangannya untuk memakan buah anggur tersebut, lalu beliau mengucapkan Bismillah. Maka Adas tadi pun heran. Ucapan itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri kami. Saya belum pernah mendengar ucapan
Bismillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Dari negeri mana asalmu dan apa agamamu?" Maka beliau pun menjawab, "Aku adalah seorang Nasrani, penduduk Nainawa." Jawab Adas. Ini saya bacakan awal nih Pak, biar cepat. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dari negeri orang-orang yang soleh, yakni Yunus bin Matta." Apa yang Tuhan ketahui tentang Yunus bin Matta? Maka beliau pun menjawab, dia adalah saudaraku. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah beliau bercerita, Adas pun masuk Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari kota Thaif, kemudian melanjutkan perjalanan hingga beliau sampai di Qarnul Manazil. Ini tempatnya miqat, orang-orang yang mau haji. Maka malaikat menaungi beliau, lalu beliau pun mengatakan, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaungi Rasulullah SAW. Dan beliau Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam memanggil Rasulullah SAW, sebenarnya Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung yang bisa engkau perintah dengan apa yang kamu kehendaki. Aku diperintahkan Allah mengabarkan bahwasanya kalau kamu perintahkan gunung itu mau kamu lemparkan, maka saya lemparkan. Maka selanjutnya malaikat penjaga gunung itu memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jika engkau menghendaki, pasti aku akan timpakan kepada mereka dua benda keras tersebut, artinya gunung di kota Mekah, gunung Abu Ubais, dan dua gunung yang berhadapan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Dia berharap, Rasulullah SAW berharap nanti ada anak keturunan mereka yang mendapatkan hidayah. Mereka keturunannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan dengan suatu apapun. Nah, selanjutnya kisahnya nanti dibaca sendiri. Ini di kota begitu luar biasanya siksaan dan penderitaan Rasulullah SAW, dan beliau bersabar di atas keimanan untuk menjalankan dakwah agar agama ini tersebar luas hingga saat ini kita bisa merasakannya itu atas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Thaif. Beliau berdakwah, para provokator menghasut Nabi sallallahu alaihi wasallam, melempari sampai kedua tumit yang beliau itu berdarah. Wa min qabli wa min ba'di. Sebelum dan sesudahnya demikian orang kafir Quraisy nala minhum al-ada syai'u katsir. Gangguan demi gangguan yang cukup banyak yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dalam rangka menghalangi dakwah beliau. Siksaan demi siksaan, kesusahan demi kesusahan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Wa ba'da dzalika fil Madinah, dan setelah Nabi SAW menetap di Madinah, sabara wajah. Nabi SAW itu bersabar dan berjihad, bersungguh-sungguh, hatta arsa qawaida a'dhami daulati, hingga Nabi SAW itu meletakkan panji, meletakkan tonggak-tonggak, meletakkan dasar-dasar negara yang sangat agung, yang sangat kokoh. Di kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu berhasil meletakkan tonggak-tonggak kedaulatan, dasar-dasar negara yang sangat besar yang diketahui oleh manusia. Arabtuhal basyariyah,
manusia itu mengetahuinya. Di antaranya adalah mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian membangun Masjid Nabawi dan Masjid Kuba di kota Madinah. Tahu Pak kota Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke sana? Namanya apa Pak? Yathrib. Ketika Nabi SAW di sana menegakkan atau meletakkan tonggak-tonggak sejarah, dasar-dasar negara yang sangat agung, yang semua manusia itu mengenalnya. Wa khairun mujtama' syahidtuhu al-ard, yang mana masyarakat itu bisa menyaksikan atau disaksikan penduduk bumi. Penduduk bumi itu bisa mensaksikannya saat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ketika Nabi SAW hijrah menetap di Madinah. Kemudian kaum muslimin, qala Ibnu Taimiyah, kemudian berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wallahu taala dzakara fil Qur'ani al-hajrul jamil wa sabhul jamil wa sabrul jamil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an al-hajrul jamil, pemboikotan yang baik. Wa sabhul jamil, memaafkan yang baik. Wa sabrul jamil, demikian pula kesabaran yang baik. Apa itu, Pak? Pemboikotan atau meninggalkan yang baik, beliau sebutkan waqad qila, dan dikatakan innal hijral jamil huwa hajara bila adab. Sesungguhnya pemboikotan yang baik adalah huwa hajara bila adab, meninggalkan atau memboikot tanpa menyakiti. Meninggalkan tanpa menyakiti. Wasaful jamil, memaafkan yang baik itu adalah safhu bila mu'atibati, memaafkan tanpa mencela, memberikan maaf tanpa mencela. Wasabrul jamil, demikian pula kesabaran yang baik adalah sabara bi ghairi syakwu ilal makhluqi. Ini yang paling berat bagi kita. Kesabaran yang baik adalah kesabaran tanpa didasari mengeluh kepada makhluk, kepada yang diciptakan, yaitu kepada manusia. Tidak mengeluh kepada manusia. Ini ada contohnya, Pak. Walihada quri'a ala Ahmad ibni Hanbal. Saat itu dibacakan di hadapan Ahmad bin Hanbal fi mardihi atau fi maradihi, tatkala beliau sedang sakit. Tatkala Imam Ahmad sedang sakit, maka dibacakan kepada beliau inna Tawusan, sesungguhnya Tawus itu seorang ulama, kana yakrahu aninal maribi, sesungguhnya Tawus seorang ulama di zamannya itu membenci atau tidak suka dengan sebuah rintihan karena sakit. Tawus itu mengatakan tidak suka kalau orang itu merintih. Merintihnya karena sakit. Wa yaqul, dan beliau mengatakan innahu syaqau. Rintihan itu adalah keluhan. Saya tidak suka orang mengeluh karena sakit, dan rintihan itu adalah bagian dari mengeluh ratap. Ini kata beliau. Fama anna hatta mata. Maka setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal mendengar seperti itu, beliau tidak mengucapkan hingga beliau meninggal dunia. Setelah mendengar kalimat Taus mengatakan bahwasanya rintihan itu adalah keluhan, maka beliau sudah tidak lagi mengucapkan atau tidak lagi mengeluh. Wa amma syaqqa illa khaliq.
Dan adapun mengeluh kepada pencipta, mengeluhkan pada pencipta, aku sakit, aku begini dan begitu, maka ini tidak merusak kesabaran yang baik. Adapun yang merusak kesabaran yang baik itu adalah mengeluhkan kepada manusia. Susah nggak Pak? Sangat susah sih. Nanti akan boleh sebutkan. Sangat susah sekali. Mengeluh kepada Allah semata dan tidak mengeluh kepada manusia. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi apapun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak merusak kesabaran. Kenapa, Pak? Kalau mengeluh kepada makhluk ini bisa merusak kesabaran, sedangkan mengeluh kepada Allah itu tidak merusak kesabaran. Agar senantiasa bergantung kepada Sang Khalik. Agar tidak melupakan kepada Sang Khalik. Ketika akan mengeluh, ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran pun akan terjaga. Namun tatkala mengeluh kepada manusia, bisa jadi sabarnya semakin baik dan bisa jadi merusak kesabaran. Fa inna Yaqub, maka sesungguhnya contohnya, fa inna Yaquba qala, sesungguhnya Nabi Yakub alaihi salatu wasallam bersabda, Nabi SAW mengatakan, Yakub fasabrun jamil, dikatakan dalam Al-Qur'an fasabrun jamil. Maka kesabaran yang baik itu adalah pilihanku. Fasabrun jamil. Maka kesabaran yang baik itu adalah pilihanku. Kenapa, Pak? Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Saya berharap dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Siapa itu, Pak? Para putra-putra beliau yang saat itu sedang di Mesir. Dengan kesabaranku Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka kepadaku. Dengan kesabaranku mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan, kesembuhan, kelapangan, solusi. Minta kepada Allah baru minta kepada makhluk. Atau barangkali Allah mendatangkan dengan sendirinya sang makhluk tersebut. Tapi yang pertama adalah selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu pernah kita kisahkan seorang tabi'in, ya, yang dia itu tidak ada makanan, anaknya menangis, istrinya juga mengeluh karena persediaan makan gak ada atau seadanya, kemudian ada pengemis yang datang, ketika mau makan diberikanlah itu kepada sang pengemis. Akhirnya istrinya mengeluh, anaknya nangis kelaparan. Siapa yang pertama kali minta? Pergi kemana dia? Pergi ke masjid, minta kepada Allah. Kalau Allah utus seorang raja membawa gandum dan segala macamnya. Subhanallah. Begitulah orang-orang yang saleh, yang selalu mengadukan kepada Allah yang pertama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innahu wal alimul hakim. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-83. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ashku bathi wa husni. Sesungguhnya aku mengeluh kesusahanku dan kesedihanku ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallah, dan aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala ma la ta'lamuna, apa yang kau tidak ketahui. Siapa yang pertama kali ditujukan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita siapa, Pak, kalau ada kesusahan yang kita tuju? Allah atau yang lain? Sakit, susah, minta kepada Allah terlebih, baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi.
Tapi di zaman kita kebalik, Pak. Minta kepada sosmed, kepada penduduk netizen, ini saya ada masalah gini, apa ya solusinya? Yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi adalah komen-komen yang tidak sesuai. Bahkan apa, Pak? Bukan solusi tapi menambah beban masalah. Beda dengan orang-orang soleh terdahulu. Ketika apapun itu masalahnya, maka Allah lah yang pertama yang dia minta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Abdul Aziz Ibni Rawadi, "Thalathun min kunuzil jannah." Ada 3 tabungan di surga. 3 tabungan di surga selama tidak dibocorkan. Katmani musibah. Katmani al-musibati. Ketika ia mampu menyembunyikan musibah yang ia terima, ujian yang ia terima. Angel apa angel? Sangat sulit sekali. Tapi wajib untuk kita berusaha. Musibah yang ia terima, dia simpan dan diadukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita melakukan demikian? Mari kita lakukan. Berusaha untuk senantiasa setiap kali musibah menimpa, masalah apapun, sekecil apapun musibah yang menimpa kepada diri kita, keluhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita semakin apa, Pak? Semakin bagus. Iya enggak, Pak? Kalau kita senantiasa musibah menimpa, langsung kita keluhkan kepada Allah, semakin bagus enggak, Pak, ibadah kita? Semakin bagus. Semakin baik enggak kondisi kita, Pak? Semakin baik. Baru setelahnya kepada yang lain. Tidak ada ceritanya mengeluhkan kepada netizen, mengeluhkan kepada orang, menambah keimanan, ada enggak, Pak? Tidak ada. Yang banyak adalah kerusakan keimanan dan kesabarannya. Inilah kesabaran yang baik. Karena yang dibahas adalah kesabaran, maka fokus di kesabaran. Kesabaran yang baik adalah kesabarannya para nabi. Tidak mengeluhkan. Katmani al-musibah. Menyembunyikan, menyimpan rapat-rapat ketika musibah ini menimpa. Wa katmanil al-maradi. Menyembunyikan tatkala diuji dengan berbagai penyakit. Menutup rapat-rapat. Kalau minta doa nggak apa-apa ya, Pak. Minta doanya nggak apa-apa. Menyembunyikan ketika ditimpa berbagai sakit. Kalau nggak bersabar, nggak beriman, langsung sakit dikit langsung keluar. Tapi itulah, Pak, itulah ujiannya. Wa katmani as-sadaqati. Menyembunyikan atau menyimpan as-sadaqati tatkala ia membelanjakan hartanya. Tiga-tiganya ini merupakan tabungan di surga. Kalau kita punya tabungan banyak, itu senang apa? Di dunia saja kita senang, apalagi di surga. Mau, Pak? Mau. Yuk. Mari kita namanya belajar bersama, saling mengingatkan. Mas, mbok aja ngeluh wae. 1, menyembunyikan ketika musibah menimpa. 2, menyembunyikan tatkala kita diuji dengan sakit. 3, menyembunyikan tatkala kita membelanjakan harta. Sedekah maksudnya di sini berarti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Muhammad Al-Harawi, ini juga seorang ulama besar, min jawahiril bir, di antara permata-permata kebaikan adalah al-katmanil musibah, yaitu menyembunyikan musibah tatkala menimpa. Beliau sering tegaskan seperti itu. Wa qala Aun ibn Abdullah, Abdullah bin Aun juga mengatakan al-khairul ladzi la syarra ma'ahu. Kebaikan itu adalah tidak bersamanya keburukan. Yang namanya kebaikan itu tidak bersamanya keburukan.
Kebaikan itu pasti menimbulkan kebaikan yang lain. Keburukan pasti menimbulkan keburukan yang lain. Inna min jazail amal al amalu soleh ba'daha. Wa min uqubati sayyiati sayyiatu ba'daha. Balasan perbuatan amal soleh adalah Allah akan mampukan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ketika kita belajar, maka akan semakin baik akhlaknya, semakin baik ibadahnya. Tatkala kita mampu melaksanakan sholat-sholat yang wajib, maka Allah mampukan untuk sholat-sholat yang lainnya. Tatkala kita sudah rutin mampu bersedekah walaupun kecil, rutin, maka Allah akan mampukan sedekah yang lainnya. Itu Pak. Asyukru ma'al afiyah. Rasa syukur itu bersamanya rasa lapang. Rasa syukur itu bersamanya rasa lapang. Iya nggak Pak? Ada nggak rasa syukur bersama rasa sempit? Alhamdulillah ya Allah, kok nyesek amat. Kalau kita sudah bersyukur, pasti bersamanya kelapangan. Tidak ada bersyukur sedih, itu nggak syukur berarti. Kemudian wasabru ma'a musibati, dan bersabar bersamanya adalah musibah. Itu pasangannya Pak. Maka dengan demikian selesailah pembahasan berkaitan dengan sabar. Sabar mudah diucapkan, namun tetap wajib untuk kita usahakan. Jangan sampai perasaan sabar ada batasnya sehingga kita sering marah-marah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita akan bahas di bab berkaitan dengan al-haya'u wa fadlu. Berkaitan dengan rasa malu dan keutamaan rasa malu. Hadis yang ke-14, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita bacakan insyaallah setelah adzan isya. Wassallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Hakikat pengertian yang sebenarnya malu itu adalah hulukun, adalah akhlak yab'asu ala tarkil qabihi, yang mendorong untuk meninggalkan bentuk keburukan. Hakikat malu itu adalah akhlak yang mendorong seseorang ala tarkil qabih, untuk meninggalkan keburukan. Contohnya apa, Pak? Contohnya, saya malu kalau berbohong. Malu sama siapa, Pak? Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mau mengambil sebuah barang yang bukan haknya, padahal nggak ada orangnya, nggak ada yang tahu. Dekat kuburan lagi, ada buah yang matang, kepengin, lapar. Dia nggak berani ngambil. Kenapa, Pak? Malu. Malu sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diberikan amanah, tolong sampaikan kepada si fulan. Si fulan nggak tahu, Pak, kalau dikasih, pokoknya jangan ngomong sama si fulan ya, saya titip 1 M. Tolong nama saya dirahasiakan. Lumayan nggak, Pak? Kira-kira gimana, Pak? Menggoda nggak, Pak? Yang tahu hanya dia dan orang yang diamanahi. Tapi karena dia malu kepada Allah, maka dia tidak berani berbuat untuk tidak amanah. Tatkala dia sendiri dengan HP-nya, internetnya lancar, dia buka, nggak ada yang ngawasi, mudah sekali untuk jatuh ke dalam maksiat. Namun dia tahan, malu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malu semuanya mendatangkan kebaikan. Ada yang malu mendatangkan keburukan, Pak? Ada. Tapi bukan secara syar'i, Pak, ya. Secara hakikat seperti itu. Tapi secara penyelewengan ada, Pak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah malu itu bukan sekedar hanya sungkan, bukan hanya sekedar minder kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun malu itu apa, Pak? Malu itu adalah menjaga diri jatuh dalam keburukan. Makanya beliau mengatakan, perkataan ulama itu sangat luar biasa, Pak. Malu itu adalah mendorong seorang agar meninggalkan keburukan, artinya menjaga diri agar tidak jatuh dalam keburukan. Contohnya apa, Pak? Contohnya tatkala ada orang yang gosip, merasani, Pak, bahasa kita. Ada orang yang suka gosip, merasani, ghibah. Terus kita ada di situ. Malu nggak, Pak? Malu. Malunya untuk nasihati atau malu membiarkan? Malu untuk menasihati atau membiarkan? Gak enak. Nek tak kandhani ndak mencak-mencak. Dikira sok alim, dikira sok diuji. Subhanallah. Itulah ujiannya. Tadi sudah lewat, Pak, yang sabar. Tapi malu yang bagus adalah bagaimana caranya? Malu yang bagus adalah menasihatinya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Bagaimana caranya, Pak? Sebaiknya hal yang seperti ini tidak dilakukan. Bagaimana kalau kita yang dibicarakan? Kira-kira bagaimana? Kembalikan kepada diri kita. Mohon maaf, Pak, Bu, nggak bagus bicara seperti ini. Kira-kira tersinggung daripada, entok, ngajak perang, dengan cara yang baik. Mohon maaf kalau seperti itu tidak baik. Coba seandainya kita yang dibicarakan, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Nah, seperti inilah malu yang syar'i, malu yang dibenarkan. Oleh karena yang kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula utang, Bang. Ini yang banyak terjadi, Bang. Utang itu harus ditagih, Bang. Harus diingatkan, Bang. Dengan cara yang baik.
dengan cara yang baik, ditagih dengan cara yang baik. Kalau nggak dikembalikan, ya sudah diikhlaskan. Yang penting kita sudah mengingatkan. Supaya apa? Supaya ada timbul kebaikan dan rasa tanggung jawab. Kalau dibiarkan berarti kita tidak memenuhi haknya. Akan dibacakan setelahnya, Pak. Wa yamna'u ma'at tafsiri fi haqqi bil haqqi. Dan malu itu bisa mencegah dari melalaikan hak yang dimiliki oleh orang lain di atas haknya. Hak yang dimiliki orang lain yang itu memang hak dia. Contohnya tadi, Pak, seperti utang. Ketika utang wajib menggalikan, Pak. Wajib. Maka perlu diingatkan. Haknya dia adalah mengembalikan, sedangkan kewajiban kita adalah mengingatkan. Kemudian ketika mendapati anak yang aktif, yang usil, yang dalam tanda kutip nakal gitu, Pak. Gara-gara anaknya tokoh nggak berani mengingatkan dengan cara yang baik. Itu kewajiban kita untuk mengingatkan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Ada malu yang salah penempatan dan malu yang sesuai dengan tempatnya. Malu yang sesuai dengan tempatnya seperti apa, Pak? Tidak berbohong. Kemudian tidak berkata kasar. Itu menempatkan pada tempatnya. Kemudian amanah, tidak menjatuhkan kehormatan orang lain, berteriak-teriak dan lain sebagainya. Malu karena Allah Subhanahu wa taala. Malu yang tidak pada tempatnya adalah tatkala melihat kemungkaran, ya biarkan. Ucai nakal, kita biarkan, kita nasihati. Kemudian orang yang punya utang tidak mau kembalikan, tidak diingatkan. Orang yang gosip, ghibah, kita biarkan karena malu, nanti terjadi seperti ini dan seperti itu. Malu yang tidak pada tempatnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan Al-Abi Qasimi Al-Junaidi rahimahullah taala, beliau mengatakan al-haya'u ru'yatul alati ay ni'ami, bahwa malu itu adalah menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yatut taqsiri, demikian pula menyadari banyaknya kelalaian yang kita lakukan. Itulah malu. Yang pertama, Pak, malu itu adalah menyadari bahwa nikmat itu sangat besar. Yang kedua, menyadari bahwa kita itu sering lalai untuk bersyukur. Diberi kesehatan, diberi makan, diberi waktu luang. Sudah berapa tahun? Diberi kendaraan, diberi rumah, diberi istri, diberi anak. Sudah berapa tahun? Bertahun-tahun. Baru diuji sedikit saja, itu sudah lalai dari bersyukur. Nikmat Allah itu besar, sedangkan kelalaian kita sering. Maka tatkala ini beliau katakan fayatawalladu bainahuma halatan tusamal haya'u. Maka tatkala keduanya ini dikombinasikan halatan, maka kondisi tersebut dinamakan punya rasa malu. Dua kondisi tersebut apa tadi, Pak? Sadar nikmat Allah itu besar dan sadar bahwa kita itu sering lalai. Itulah malu. Allah telah memberikan kita banyak, namun kita lalai. Itulah malu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata al-ayat, amma kaunuhu khairun kullahu, adapun malu mendatangkan kebaikan seluruhnya, aula ya'ti bi khairin, atau tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan,
wa ashkala hamla 'ala umumi. Ini akan menimbulkan kesamaran persoalan yang membingungkan bagi orang-orang awam. Bagi orang-orang yang tidak pernah belajar, maka akan bermakna samar. Samar itu antara yang jelas dengan yang tidak jelas itu dianggap sama. Baik dan buruk dianggap sama. Karena nggak ada malu belajar, malu ngaji karena usianya sudah tua. Itu benar nggak Pak? Benar. Secara umum. Salah secara syariat. Nah, beliau mengatakan wa yuhmalu ilal ikhlali bi ba'dil huquqi. Dan ini akan berdampak pada melalaikan sebagian penunaian hak-haknya. Tatkala ini dimaknai secara umum, ini akan melalaikan sebagian hak-hak yang harusnya dia tunaikan. Gara-gara dia pandang secara umum. Maka beliau pun menjawab, annal murada bil haya'i bihadil ahadis, bahwasanya malu yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah malu yang sifatnya adalah secara syariat, bukan secara orang umum, secara ajaran agama kita. Wal haya'ul ladzi yunsha'u anhu al-ikhlalu bil huquqi laisa haya'u syar'iyyan. Dan malu yang tumbuh yang menimbulkan kelalaian untuk menunaikan hak-hak yang harus ia tunaikan, seperti ketika dia menemukan uang di jalan, HP di jalan, emas dan barang-barang yang lain yang berharga yang orang tidak ketahui, dia tidak tunaikan haknya, maka itu tidak dia kembalikan, maka itu malu ya. Saya izin mengembalikan ini. Artinya tidak amanah, maka ini malu yang tidak syar'i. Kalau dia punya rasa malu, maka dia akan berusaha untuk mengembalikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Barakallahu fikum. Kita jumpa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.